Halo adik-adik, ketemu lagi bersama pendamping Bia, Gregorius. Ayo, siapa yang mau menyaksikan? Meskipun secara online, karena supaya kita diberikan kesehatan. Ya, jangan lupa mempersiapkan kitab suci biar kita dapat baca bersama-sama dengan para pendamping Bia Gregorius. Dan juga jangan lupa buat kreativitas. Dan kirim di Bia Gregorius Agung. Ya, atau ke para pendampingnya supaya dapat ditayangkan di Instagram. Ya, jangan lupa karena kita juga mau mendengarkan lagu-lagu dari Bia Gregorius Agung biar menjadi ceria. Ya, ayo kita saksikan ya. Oke? Sebelum kita memulai Bina Iman Online Anak pada minggu ini, marilah kita bersatu dalam doa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang bertahta di dalam surga, kami berterima kasih Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk berkumpul dan melaksanakan Bina Iman Online pada minggu ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan kegiatan Bina Iman Online. Semoga Engkau memberkati kami dari awal hingga akhir. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang belum bisa mengikuti Bina Iman Online pada minggu ini. Semoga Engkau mengetuk hati mereka dan memberkati mereka supaya mereka dapat mengikuti Bina Iman Online kembali. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Yuk kita siapkan kitab suci, lalu kita buka Injil Markus 13 ayat 24 sampai 32 ya. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya.
dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun, Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan-perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, maka kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak. Tetapi tentang hari itu atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga pun tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Shalom, selamat pagi adik-adik. Tadi kita sudah mendengarkan bacaan Injil hari ini yang disampaikan oleh Kak Alin. Nah, adik-adik masih bersama kitab sucinya? Bacaan Injil hari ini tadi diambil dari Injil apa? Ada yang masih ingat? Betul, Markus 13 ayat 24 sampai dengan 32. Nah, bicara soal Injil pada pagi hari ini, kakak mau bercerita nih adik-adik. Kemarin kakak kedatangan teman-teman kakak. Iya, teman-teman kakak pada datang ke rumah. Soalnya kakak habis lulus kuliah, habis wisuda. Nah, teman-teman kakak tuh pada datang. Padahal kita udah lama banget nggak bertemu. Jadi tamu spesial banget lah mereka itu. Nah, adik-adik sebelum mereka datang ke rumah kakak, udah kontek-kontekan nih mau datang. Tapi sebelum mereka datang tuh, kakak mencoba untuk beres-beres rumah dulu. Terus juga beres-beresin kamar yang berantakan sama buku-buku, kertas-kertas tuh numpuk banget. Terus juga baju-baju kakak yang di mana-mana. Nah, kakak juga nggak hanya beres-beres, kakak juga mandi yang wangi, yang bersih, pakai parfum, ya. Nah, baru kalau semuanya sudah rapi, tamunya udah siap tuh, teman-teman kakak udah pada on the way, udah sampai di rumah, jadi dalam keadaan yang bersih rumahnya. Kakaknya juga wangi dan cantik, ya. Nah, adik-adik. Kalau ada tamu istimewa seperti itu, sepantasnya kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya ya adik-adik. Jadi kalau kalian kedatangan tante, om, kakek, nenek, saudara, atau sepupu-sepupu kalian, harus seperti itu ya. Harus beres-beres, bersih pokoknya ya. Jadi tamu yang datang juga enak melihatnya, dipandangnya juga bagus dan rapi. Nah, di dalam Injil tadi ada tertulis bahwa Yesus akan datang kembali dengan segala kemuliaannya. Nah, coba deh yang masih bersama kitab sucinya, kita buka tadi Markus di ayat ke-26. Markus 13 ayat 26. Nah, kita baca bersama-sama ya. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ya, Markus 13 ayat 26. Nah, Yesus akan datang kembali dengan segala kemuliaannya, adik-adik. Apakah kalian percaya bahwa Yesus benar-benar akan datang kembali ke dunia ini, adik-adik? Kalau kakak sih percaya. Adik-adik percaya juga? Percaya ya? Nah, iya.
Yesus berjanji akan datang kembali dan akan membawa kita semua umat-umatnya yang percaya kepadanya untuk masuk ke dalam surga bersama Tuhan Yesus. Nah, kita semua juga harus selalu percaya dengan sepenuh hati bahwa Yesus akan benar-benar datang kembali ke dunia ini ya adik-adik. Tapi untuk menyambut kedatangan Yesus, kita juga harus bersiap-siap. Sama seperti kita mempersiapkan diri kita sebaik mungkin. Seperti cerita kakak tadi, kedatangan tamu spesial, jadi kita harus siap-siap. Beres-beres rumah, membersihkan diri, membersihkan badan, yang wangi, yang rapi, ya adik-adik. Nah, mulai sekarang kalian harus banyak berbuat baik, menjauhi larangannya. Misalnya, tidak memukul teman, tidak menjahili adik atau kakak, ya. Tetap setia berdoa setiap hari, rajin membaca firman Tuhan setiap harinya ya. Firman Tuhan itu ada di mana adik-adik? Ada yang tahu? Pintar, betul. Firman Tuhan ada di dalam kitab suci ya adik-adik. Kalian harus sering baca-baca kitab suci. Nah, dan jangan lupa juga untuk selalu mengucapkan terima kasih, rasa bersyukur setiap kali kita melakukan aktivitas ya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pada pagi hari ini aku masih diberikan nafas kehidupan. Aku masih diberi sehat, aku masih diberi kuat, aku masih diberi semangat, aku masih diberi kepintaran. Dan juga berterima kasih juga sama orang lain yang sudah membantu kita. Oke? Nah, kita coba mengucapkan kata terima kasih bersama-sama ya. Yuk. Terima kasih. Coba kita ucapkan bareng-bareng. Terima kasih Mama. Terima kasih Papa. Terima kasih Kakak. Terima kasih Ibu Guru. Terima kasih Tuhan Yesus ya. Jadi kalian ingat ya adik-adik, Yesus berjanji bahwa Dia akan setia menyertai kita sampai kapanpun ya. Dan apapun kondisi kita, di dalam suka, di dalam duka, mau senang, mau sedih, Tuhan Yesus akan selalu ada untuk kita. Jadi sudah sepantasnya adik-adik, seperti dalam firman atau Injil pada pagi hari ini, kita harus percaya dengan sepenuh hati akan firman Tuhan dan juga mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus ya adik-adik. Apalagi sebentar lagi bulan depan kita akan memperingati hari raya Natal. Jadi kita harus mempersiapkan diri dengan baik ya. Dan juga berdoa, mengucap syukur, tidak lupa. Oke, lanjut ke aktivitas ya. Aktivitas hari ini kita akan membuat hiasan dinding berbentuk salib. Nah, bahan-bahan atau alat-alat yang kalian harus butuhkan adalah pertama, pola gambar berbentuk salib seperti ini. Lalu juga gunting. Lalu juga lem, tali atau pita, kardus bekas, dan juga pensil warna. Sekarang kita mulai membuatnya ya adik-adik. Pertama-tama, adik-adik harus nge-print gambar pola salib ini. Nanti kakak akan share di grup WhatsApp dia. Nanti adik-adik bisa print gambarnya ya. Nah, setelah adik-adik print, nanti adik-adik bisa warnai. Seperti ini contohnya. Ini kakak udah warnai ya. Jadi untuk mempercepat waktu. Nah, adik-adik setelah sudah di print lalu diwarnai, adik-adik persiapkan juga kardus bekas. Nah, kira-kira seperti apa? Nanti gambar ini akan kakak lem di kardus bekas ini. Oke? Jadi sekarang kita lem pola gambar yang sudah adik-adik print dan adik-adik sudah warnai ya. Kita lem dulu. Kardus.
Kita gunting dulu ya. Atau adik-adik juga bisa pakai cutter, tapi harus dibantu oleh orang tua atau kakak. Oke, jika sudah dirasa rapi seperti ini, nanti adik-adik bisa bolongi di sini ya, kasih lubang di pinggir sisi kanan dan sisi kirinya, atau bisa di sini ya, sisi kanan dan sisi kiri salib. Oke, kakak lubangi dulu ya. Nah adik-adik, ini kakak lubanginya pakai pulpen atau kalian juga bisa pakai jarum, tapi hati-hati ya. Atau nanti kalian minta mama dan papa untuk melubangi bagian sisi kanan dan sisi kirinya, oke? Nah, ini kakak sudah ada lubangnya. Udah kelihatan ya? Nah, kalau sudah, baru kita masukkan tali. Buat adik-adik yang punya pembolong kertas, juga bisa digunakan untuk membolongi ini ya. Jadi agar lebih mudah. Tadi kakak agak sedikit terbantu oleh pembolong kertas ini. Jadi lebih mudah, lebih gampang untuk bolongnya. Atau kalau enggak ya pakai jarum. Atau ya, ditusuk pakai pulpen. Sudah jadi seperti ini. Lalu kita buat ayat emasnya ya. Nanti kita akan tempelkan di sisi bawah sini. Nanti kita buat ayat emasnya ya. Ayat emas hari ini kita ambil dari Injil Markus 13 ayat 26. Nanti kita tempelkan ayat emasnya yang sudah adik-adik buat. Ayat emas hari ini tadi diambil dari Injil Markus 13 ayat 26 ya. Lalu kita tempelkan di sudut bawah sini. Jadi sudah ada gantungannya, sudah ada talinya, sudah ada salib, sudah ada ayat emasnya. Nanti adik-adik bisa gantung deh. Selamat mencoba ya adik-adik. Dadah. Adik-adik, marilah kita bersatu dalam doa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan atas semua anugerah-Mu Tuhan. Karena Engkau telah memberkati dan mendampingi acara kami dari awal hingga akhir. Tuhan, Bina Iman Online pada hari ini telah selesai. Semoga apa yang telah kami pelajari pada minggu ini dapat berguna bagi kami dan bagi orang-orang di sekitar kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak dan teman-teman muda yang terkasih dalam Kristus, mari kita mohon berkat Tuhan untuk hidup, karya, dan tugas-tugas kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga anak-anak sekalian, keluarga-keluarga kita, niat-niat baik kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Loncat kiri, loncatkan, jalan serta Yesus. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Loncat depan, loncat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Adik-adik gimana? Bagus kan? Bagus ya. Lagunya bagus. Injilnya bagus. Dan dapat bermanfaat bagi kita. Jangan lupa jadi contoh yang baik buat semua orang, buat keluarga, ya. Dan jangan lupa mempersiapkan kreativitas, alat-alatnya, jangan lupa, dan buat yang bagus supaya dapat ditayangkan di Instagram Dia Gregorius dan Facebook Gregorius, ya. Dan juga jangan lupa jaga kesehatan kita supaya kita tumbuh sehat dan dapat bertemu kembali di gereja. Dan juga jangan lupa berdoa, ya. Dan jangan lupa kita selalu menjaga kesehatan kita dengan cara 3M. Menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga menggunakan masker. Supaya kita sehat selalu. Tubuh sehat, tubuh kuat. Iman kita pun sehat. Sampai berjumpa lagi. Dadah.